Adapun berkaitan dengan kepala keluarga, apa yang harus dilakukan ketika ujian itu menimpa dia? Terus terang, yang biasa isi motor Pertamax sekarang ngantri Pertalite. Ini tugas kepala keluarga, ngomong sama anaknya, nak, Pertalite nak, aman ayah, Pertamax 8.000. Iya, jadi ayah kepala rumah tangga sebagai teladan. Nasihat yang pertama, berhenti ngerokok. Apa urusannya krisis ekonomi sama rokok? Berdampak apa enggak jemaah? Berdampak jemaah. Antum sebagai kepala rumah tangga, kita tidak membicarakan hukum rokok ya. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama mengatakan makruh, dan ana lebih condong kepada yang mengatakan haram ya, karena dia berbahaya. Tapi ketika krisis ekonomi, berhenti antum ngerokok. Kita bikin Indonesia bersih dari asap. Mungkin aman lah jemaah. Bagaimana dengan petani-petani tembakau Ustaz? Mereka akan tanam yang lainnya, dan masih banyak yang bisa ditanam jemaah. Jadi sebagai seorang ayah, tolong dalam kondisi krisis ini antum terus terang sama keluarga. Karena yang terjadi, gaji tetap, pensiun naik, biaya akhirnya naik pula. Apa aja yang naik sekarang nih jemaah? Bensin, plastik lama sudah. Nah, selain itu, artinya yang menjadi kebutuhan pokok kita, beras naik. Jadi masya Allah jemaah, kita ini nggak pernah beli beras, astagfirullahaladzim. Jadi kadang-kadang kita kurang bersyukur. Yang tahu istri minta tambahan aja, Bang. Beras naik, kita merasakan itu. Akhirnya yang beli beras grade A turun ke grade B, C, langsung C, bukan ke B jemaah. Kenapa perlu orang tua duduk sama keluarganya? Dalam rangka supaya mereka ikut merasakan. Dan ketika mereka tahu, mintalah kepada mereka masukan. Ini orang tua yang bijak. Gimana menurut kalian? Gaji ayah seperti ini, harga beras seperti ini, tanpa meninggalkan keputusasaan di hati anak-anak kita. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi perlu jamaah kita duduk sama keluarga kita, ngobrol sama mereka tanpa membuat mereka putus asa, dengan cara menanamkan bahwa Allah menjamin rezeki kita, Allah mencukupi hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Tapi kita disuruh untuk berusaha. Maka setelah kumpul sama keluarga, terus terang, yang kedua, cari solusi. Jadi memang ada perbedaan antara orang sukses dengan orang sukses dalam sisi ekonomi, ya, dengan orang miskin yang dapat fulus. Rata-rata kalau orang miskin dapat fulus itu dia lebih konsumtif, beli ini, beli ini, beli ini, tidak berpikir bagaimana duit ini dikelola. Hampir nggak ada. Yang ada belanja. Ya udah dapat fulus, mamanya dapat zakat, oh beli ini, ya bibi. Ini uang nggak selalu datang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia sebagai seorang pemimpin mendidik rakyat. Ketika datang ke rumahnya Abu Sabia apa ya, salah seorang dari sahabat, tanya Umar bin Khattab, berapa tunjanganmu yang diberikan oleh pemerintah? Bayangin ya, pemerintah Islam itu memberikan tunjangan kepada rakyatnya. Khawatir Umar, tunjangan ini membuat mereka berleha-leha, bersanteria. Maka Umar tanya, berapa tunjanganmu? 2.500 dirham. Ini uang yang cukup banyak. 2.500 dirham ini ya hampir 1 kilo emas. Jadi 1 tahun dia dapat kira-kira kalau sekarang duit ini 2,5 M. 1 tahun dia, tunjangan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, engkau putar uangmu, engkau belikan ternak, engkau belikan kebun bercocok tanam, sebelum datang pemimpin-pemimpin nanti yang tidak lagi memberikan tunjangan yang cukup. Artinya tetap kita harus berpikir seperti itu, mencari usaha lain, ya. Jangan cuma menghabiskan,
Sebagian kita yang dapat gaji, ya udah, dia berpikir akan makan dari gaji sampai mati. Nanti ada yang benak dia pensiunan. Lo engkau coba berpikir, nih uang dibuat apa? Bukan hanya disimpan. Kalau disimpan uang itu nggak berkembang. Tapi dibuat usaha. Waduh, kalau usaha Ustaz bisa gagal. Ya iyalah. Kalau engkau nggak mau gagal, riba, deposit, engkau nggak akan rugi dari sisi finansial, tapi engkau mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam Islam itu uang itu nggak boleh didiamkan, dibekukan. Itu bukan solusi untuk masalah ekonomi. Umar bin Khattab nyuruh orang ini untuk memutar. Yang ketika uang diputar, dia umpamanya akan beli ternak, beli sawah, maka roda ekonomi akan berputar, membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Itu Islam hadir untuk menyelesaikan masalah ekonomi, bukan dengan deposit. Dan ingat, tetap tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jelas kemarin ketika COVID-19 lebih parah dari yang sekarang atau enggak jemaah? Lebih parah kayaknya. Bagaimana PHK besar-besaran, jutaan manusia di PHK. Anak ketika COVID-19 itu sering isi kajian via Zoom untuk beberapa perusahaan besar jemaah yang ada di Kalimantan ya. Ini perusahaan negara atau BUMN. Mereka ngomong, Ustadz, insya Allah bulan depan ada 60.000 yang akan di PHK Ustaz. 60.000 jemaah. Dan dia minta dipersiapkan jiwanya orang-orang aja. Karena ada orang-orang yang selama ini bergantung kepada gaji, dan dia pikir perusahaan dia yang memberikan rizki kepada dia. La, sama sekali perusahaan tidak pernah memberikan rizki kepada kita. Ketika bicara krisis ekonomi, ada beberapa orang barat yang berusaha untuk mencari solusi. Krisis ekonomi itu salah satu penyebabnya, atau permasalahan-permasalahan ekonomi yang lainnya itu karena jumlah manusianya lebih banyak daripada sumber alam yang akan dimakan oleh mereka. Solusinya apa? KB, mengurangi jumlah penduduk. Ya pantas kalau orang tidak beriman, dia akan berpikir seperti itu. Ini kalau nanti jumlah penduduknya semakin banyak, bagaimana nanti mereka makan? Padahal yang menjamin rizkinya siapa? Allah Azza wa Jalla. Dulu sudah ada pemikiran seperti itu. Mengurangi jumlah anak itu sudah ada di zaman jahiliyah. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena kelaparan. Apa kata nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Karena ada orang tua yang berpikir materialisme. Dia berpikir, ya Allah, gaji ana 2 juta. 2 juta saja untuk hidup sama istri, ya Senin Kemis Ustaz. Ini anak mau lahir, gimana makannya dia nanti? Susunya, biaya lahirannya. Kenapa dia menyampaikan hal itu? Karena lemahnya iman dia, bahwa nih anak bawa rizki sendiri, nggak makan rizki bapak, enggak. Makanya ketika orang-orang khawatir, bukan dalam kondisi krisis ekonomi, tapi cemas dengan kondisi masa depan, Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena khawatir kelaparan. Khawatir, belum terjadi.
Kalau yang tadi sudah terjadi kelaparan, kalau yang ini khawatir. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum. Anak-anak kalian tuh kami kasih rezeki sama mereka. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Kemudian ya berusaha untuk penghematan. Apa kalau bahasanya pemerintah kita? Efisiensi ya. Ya penghematan. Ya menghemat segalanya. Tadi kita bicarakan rokok, berhenti ngerokok. Atau yang murah Ustaz rokoknya. Turun dari yang mahal ke murah. Turun ke yang murah, tambah batuk-batuk. Rumah sakit akhirnya, tambah banyak lagi biayanya. Efisiensi. Makan jangan lagi di warung. Makan di rumah. Nih mahasiswa. Kalau antum beli kopi di kafe berapa? 15? 25? Ada yang lebih dari itu? Ada yang 40.000? Nah, seperti itu. Kalau antum bikin kopi di rumah 3.000. Gaya hidup harus dirubah. Sebagian orang itu sekarang hidupnya kemana-mana bawa tumbler. Karena ada logo mahal tuh jamaah ya. Padahal isinya ya dari rumah kopinya jamaah. Apa-apa sudah. Antum nggak mau gaya hidupnya turun, walaupun isinya sudah bikin di rumah nggak apa-apa. Tapi jelas mau nggak mau. Antum sebagai orang tua untuk tidak lagi berlebih-lebihan, untuk tidak lagi mubadzir, dan perlu adanya manajemen mengatur uang itu. Tadi udah terus terang uangnya cuma sekian. Yang kita butuhkan yang jelas makan, minum. Listrik, mulai saat ini bagaimana penghematan listrik? Kita ini kadangkala listrik siang hari hidup, kamar mandi nggak ada orangnya, lampu hidup. Ana terus terang sering ngomong sama Yusuf, itu lampu kalau hidup baba bayar Yusuf. Oh bayar kata dia. Loh iya, kita perlu kasih tahu dia bayar itu udah gratisan. Kalau nggak dipakai matikan. Kipas angin nggak dipakai matikan. AC itu ada timernya. Kalau yang rumahnya pakai AC, bagaimana AC-nya cuma hidup 3 jam. Setelah itu nggak pakai AC. Kepanasan Ustaz sholat malam. Bangun kepanasan sholat malam karena udah panas ini. Artinya kita perlu jemaah ada manajemen dalam rumah tangga kita. Adapun untuk para istri ya, para istri tetap bagaimanapun istri memiliki peran penting, karena tanpa bantuan istri ya kita akan berantem terus sama anak-anak kita nanti. Bagaimana istri lebih menerima dengan kondisi yang ada, karena pada hakikatnya, nah ini masalah ekonomi ya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, laisal ghina an kathratil arab. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, enggak. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kekayaan itu kekayaan jiwa, menerima kondisi yang ada. Yang biasanya makan ayam tiap hari, paling enggak sekarang makan telur. Sama aja, apa sih bedanya telur sama ayam? Ayam itu dari telur apa telur dari ayam? Kan tapi sekarang masih belum ketahuan. Telur itu dari ayam atau ayam dari telur antum? Ya sudah antum makan. Insyaallah. Anak ketemu kawan ya, bagaimana dia cerita. Anak Ustaz, telur itu anak bikin dadar. Anak bagi 3 atau 4 dia cerita, buat sarapan, buat makan siang, buat makan malam, sama nasi putih. Kalau lalapan, alhamdulillah banyak lalapan, banyak sayuran sebenarnya. Dan ini salah satu bagaimana memanfaatkan lahan di rumah. Buat para ibu-ibu ketika kondisi krisis ekonomi, bagaimana memanfaat lahan yang di rumah, tanam tomat, tanam terong, tanam cabai. Yang sekarang itu bisa dilakukan di mana-mana sudah jamaah. Manfaatkan lahan yang ada. Kalau nggak punya lahan, lihat lahannya tetangga.
yang tidak dipakai, sahih, karena banyak kadangkala ada lahan isinya ilalang. Izin, boleh saya bercocok tanam di sini? Kita bagi hasil lah atau gimana? Sampaikan. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi istri, jadilah istri yang qanaah, bagaimana menerima yang ada. Terus tadi dia berusaha untuk menambah masukan di rumah, atau kalau memang dia tidak bekerja, ya udah, bagaimana rumah menjadi sumber penghasilan buat makanan paling tidak buat mereka. Kemudian hendaklah para istri mensupport suaminya. Jadi ada istri-istri yang mungkin memandang suaminya belum sungguh-sungguh bekerja, tapi berikan support kepada dia. Katakan kepada suamimu, jazakallahu khairan. Pulang datang dari tempat kerja, bang, capek kok bang ya, mas, kesel kan mas, sini mas tak pijet mas. Anak-anaknya dipanggil, nak sini nak, pijet bapak nak, capek bapakmu nak. Jangan ngundang tukang pijet, iya bayar lagi tukang pijet. Bagaimana anak-anak itu dibuat benar-benar menghargai bapak mereka. Nak, bapakmu datang, capek bapak, lelah. Jangan malah bapaknya ditanya yang macam-macam. Kok malam pulangnya? Pikiri bapak ini leis duit ya, kayak mulai sore malam karena nggak dapat. Ada sebagian orang subhanallah jemaah yang dia harus menanti rizki itu. Tapi tadi disampaikan oleh MC bahwasanya rizki itu bukan hanya fulus ya, ada banyak rizki Allah yang lain.